Romo, para suster, ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semakin sehat? Amin. Semakin bahagia? Semakin jos? Ya, semakin jos gandos ya. Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan sabda Tuhan hari ini, saya teringat ketika saya bertugas di Kalimantan 2 tahun yang lalu. Ada satu pengalaman menarik, ada cerita. Ketika saya kunjungan ke stasi, turne ke stasi, yang tidak pernah saya lupa adalah saya membawa snack, mententeng snack dalam kardus untuk anak-anak. Karena anak-anak di sana itu sangat jauh dari keramaian dan jarang makan snack. Itu yang dinanti-nantikan. Suatu ketika sebelum saya datang, ada Romo yang kebetulan tidak membawa snack untuk anak-anak itu. Lalu anak-anak itu kecewa. Datang seperti biasa, kalau Romonya datang itu, anak-anak sudah menunggu di pastoran rumah menginap, rumah panggung kecil itu. Anak-anak sudah menunggu di situ. Dan ketika ternyata yang ditunggu Romonya tidak membawa snack, anak-anak kecewa. Lalu 2 bulan berikutnya, ketika Romo itu jadwal kunjungan Romo ke stasi itu, anak-anak itu tidak datang lagi. Anak-anak tidak mau ketemu sama Romonya. Kecewa. Ya, kecewa karena sebelumnya tidak dibawakan snack. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Melalui pengalaman sederhana kecil ini, saya mengajak panjenengan ibu bapak saudara-saudari, bagaimana orang-orang pada waktu itu ketika mencari Tuhan Yesus. Mereka berusaha mencari, bahkan ketika Tuhan Yesus sudah menyeberang danau, pergi ke Kapernaum, mereka naik perahu menyeberang danau, mereka mencari Tuhan Yesus. Lalu menjadi pertanyaan adalah, apa sebenarnya yang menjadi motivasi orang-orang pada waktu itu untuk mencari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan tadi, bahwa mereka mencari Tuhan Yesus bukan karena tanda yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus. Tanda akan kerajaan Allah, tanda akan keselamatan. Tetapi mereka mencari Tuhan Yesus karena mereka telah dikenyangkan. Dalam bacaan Injil dalam minggu lalu, kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus menggandakan roti dan ikan. Dan orang mendapat kekenyangan, dikenyangkan makan roti dan ikan yang telah digandakan itu. Itulah yang memotivasi, itulah yang membuat orang itu lalu kemudian mencari Tuhan Yesus. Mencari bukan karena Yesus, kehadiran Tuhan Yesus menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah, keselamatan, bukan. Tetapi karena itu tadi, makanan jasmani, kepuasan jasmani. Itu yang terjadi. Bahkan mereka heran. Yesus yang mereka puja-puja, kagum, bahkan akan menjadikan Yesus menjadi pemimpin mereka. Menjadikan seorang raja. Yesus tidak mau, maka mereka heran. Disinilah bisa kita renungkan, bisa kita lihat. Bahwa orang-orang pada waktu itu masih melihat, memandang Yesus itu sebagai tokoh masyarakat. Tokoh yang bisa memberikan, menjamin kebutuhan jasmani, kebutuhan dunia ini. Itulah yang dipikirkan oleh orang-orang pada zaman itu. Berbeda dengan maksud Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan orang sakit, supaya orang kenyang karena belas kasih.
Kepedulian bukan hanya itu, tetapi untuk melihat Yesus adalah roti hidup. Hidup bukan hanya di dunia ini, tetapi roti untuk memberikan kehidupan kekal, keselamatan kekal. Itulah yang mau disampaikan Tuhan Yesus juga melalui bacaan Injil hari ini. Maka ibu bapak saudara-saudari, menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Kalau kita berdoa, kalau kita berdevosi, kalau kita berziarah ke tempat-tempat peziarahan, bahkan harus 9 tempat. Kalau kita merayakan Ekaristi, iya kita mencari Tuhan Yesus. Lalu apa yang menjadi motivasi? Mengapa dan untuk apa kita mencari Tuhan Yesus? Ini menjadi pertanyaan permenungan mendasar kita. Bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melalui bacaan kedua tadi mengingatkan kita bahwa sebenarnya melalui doa-doa itu, melalui perayaan Ekaristi menyambut tubuh Kristus, melalui sikap baik kita, kepedulian kita terhadap sesama, perjuangan kita di tengah-tengah keluarga untuk keberlanjutan hidup keluarga. Disitulah menjadi bagian kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Kita semakin mengenal bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah roti kehidupan, Yesus adalah tujuan hidup kita, keselamatan kekal. Maka Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita sudah dibaptis. Manusia lama kita sudah lebur, kita diajak untuk menjadi manusia baru. Dengan menanggalkan manusia lama kita. Karena kita sudah ditebus Tuhan Yesus. Kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan. Inilah tentu proses. Proses. Orang beriman, percaya Tuhan Yesus kan tadi kan yang dibutuhkan, yang dikehendaki Tuhan, percaya kepadaku. Untuk percaya Yesus akan memberikan keselamatan kekal itu butuh proses. Beriman itu butuh proses. Maka prosesnya tadi melalui doa-doa kita, merayakan Ekaristi, ya, pemberian diri kita, kepedulian kita, itu adalah proses untuk semakin menyadari bahwa semua itu kulakukan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan jasmani, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupku di dunia saat ini, tetapi adalah proses untuk sampai kepada cita-cita surgawi. Tujuan hidup kita yakni sama, cita-cita kehidupan surgawi. Maka moga-moga melalui sabda Tuhan hari ini kita semakin diteguhkan, kita semakin diingatkan, ya, motivasi untuk apa kita mencari Tuhan Yesus. Ya, supaya kalau kita itu kadang gini, berdoa mohon ini itu, lah kok dikabulkan. Nah, emang kita itu hidup kita itu beriman kepada Tuhan Yesus hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan di dunia ini kan enggak, ya kan? Maka kadang muncul kekecewaan di dalam diri kita. Sekali lagi, mari kita mohon rahmat Roh Kudus agar kita semakin diterangi oleh karunia Roh Kudus, kita semakin menyadari mencari Tuhan Yesus karena aku ingin sampai pada cita-cita surgawi, keselamatan kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya.